Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Susuryana dari perwakilan untuk kelompok 4 manajemen investasi mata kuliah Papeli. Di sini saya ingin memperkenalkan para kawan-kawan kita yang tampan dan rupawan, yang cantik dan mantap. Nah, di sini pertama ada Muhammad Rio Hendriawan, ada Muhammad Susuryana, saya sendiri, ada Octavian Marcelita, ada Rifa Altaf, ada Ferawati Simatupang, dan Waini Noriomi. Pengertian Initial Public Offering atau IPO adalah penawaran saham dari suatu perusahaan secara terbuka di pasar modal bursa efek untuk pertama kalinya. Hal ini membuat saham yang awalnya dijual secara tertutup dapat masyarakat luas beli. Nama lain dari IPO adalah Go Public. Perusahaan yang akan melakukan IPO biasanya akan mendapatkan pengumuman terlebih dahulu dari BI melalui situs web resminya. Begitu perusahaan telah berhasil melakukan IPO, tentu akan menarik banyak investor untuk membeli sahamnya melalui perusahaan sekuritas yang telah bekerja sama dengan perusahaan terkait. Tujuan utama dari IPO atau Initial Public Offering adalah perusahaan dapat meningkatkan jumlah modal dan pemasukan untuk membiayai kegiatan operasional, bahkan membuka peluang bisnis yang baru. Penjualan kepada publik dinilai sebagai cara paling efektif untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Tujuan lain dari IPO adalah peningkatan valuasi. Peningkatan modal berpotensi menaikkan nilai asetnya di masa depan. Meningkatnya valuasi perusahaan dapat menarik investor baru untuk berinvestasi. IPO dapat menjadi salah satu opsi bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan modal yang besar dan mendatangkan investor yang baru dengan melibatkan masyarakat umum. Modal yang sudah berhasil masuk digunakan untuk perusahaan berkembang, mulai dari meningkatkan biaya operasional hingga dapat membuka peluang bisnis yang baru. Syarat-syarat untuk perusahaan yang ingin melakukan IPO adalah pertama, perusahaan tersebut memiliki aset. Aset yang dimiliki perusahaan adalah minimal 100 miliar. Aset nyata ini merupakan total aset yang sudah dikurangi dengan beban pajak. Yang kedua, ada struktur organisasi. Perusahaan tersebut perlu untuk mencantumkan struktur organisasinya dalam situs resmi perusahaan untuk memudahkan para investor mencari tahu tentang perusahaan yang ingin melakukan IPO. Yang ketiga, ada akuntansi dan keuangan. Perusahaan yang berencana melakukan IPO harus berjalan minimal 1 tahun dan memiliki perhitungan akuntansi dan keuangan yang terkelola rapi. Selain itu, perusahaan tidak boleh mengalami kerugian dalam 2 tahun terakhir. Yang keempat, ada batas minimal saham yang ditawarkan, yaitu jumlah minimal sahamnya adalah 150 juta lembar saham. Selain itu, jumlah minimal pemegang saham dalam perusahaan yang ingin melakukan IPO adalah 500 orang. Sementara itu, harga per lembar sahamnya harus Rp100 atau lebih. Mekanisme yang pertama, bekerja sama dengan underwriter. Underwriter adalah profesional yang akan membantu perusahaan untuk go public. Underwriter inilah yang akan membantu company untuk menyiapkan berbagai dokumen persiapan go public sebelum diserahkan ke BI atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, ada pengajuan dokumen kepada BI. Setelah dokumen pengajuan lengkap, BI akan mempelajari seluruh dokumen dan melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut. Kalau memenuhi persyaratan, biasanya BI akan memberikan persetujuan prinsip berupa perjanjian pendahuluan pencatatan saham. Menunggu persetujuan OJK. Kesiapan selanjutnya dari IPO adalah company memerlukan dokumen pendukung seperti prospektus kepada OJK. Apabila OJK telah mengeluarkan izin, perusahaan dapat merilis prospektus singkat di media dan melakukan penawaran awal atau book building. Yang terakhir, ada perusahaan dapat melakukan penawaran umum kepada publik. Setelah langkah sebelumnya selesai, barulah perusahaan dapat melakukan public offering serta melakukan pencatatan dan perdagangan di BI. Kemudian, barulah BI akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham beserta kode saham untuk keperluan perdagangan. Kesimpulannya adalah IPO adalah penawaran saham terbuka kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Banyak keuntungan didapat apabila melakukan IPO, diantaranya kemudahan peminjaman pasar modal,
pendanahan dari pasar saham, meningkatkan kepercayaan untuk mendapatkan akses peminjaman, dan memberikan citra baik bagi perusahaan. Ini masih banyak lagi. Melalui IPO, perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan, mulai dari penambahan modal yang meningkatkan citra baik di kalangan masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami, dan selesai sudah presentasi ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah memulai.